Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahril, NIM 2122310444. Saya merupakan mahasiswa program studi ilmu komputer angkatan 21, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 19 November Kolaka, tepatnya di kampus Pebutan Tengah. Adapun saya membuat video ini bertujuan untuk mengikuti remedial atau mengulang nilai ujian tengah semester saya di mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Ibu Rima Ruktiari, SSI Magister Engineering. Oke, baik, saya langsung masuk pada aplikasinya. Kami menggunakan aplikasi NetBeans, yang dimana ini adalah saran dari Bu dosen untuk membuat programnya. Jadi kita langsung masuk pada tampilannya. Jadi pada tampilannya akan muncul seperti ini. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai program yang sudah saya buat. Program dimulai dengan mendefinisikan kelas kombinasi. Kedua, di dalam kelas kombinasi terdapat metode main yang merupakan metode utama yang akan dieksekusi saat program dijalankan. Metode main memanggil metode hitung. 3. Metode hitung digunakan untuk mengambil input dari pengguna menggunakan objek scanner. Input yang diminta adalah nilai N dan nilai M yang merupakan bilangan bulat. Jika N sama dengan M, maka program akan mencetak pesan bahwa nilai N dan M tidak boleh sama. Jika M lebih besar dari N, program akan mencetak pesan bahwa nilai M tidak boleh lebih besar dari N. Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka metode kombinasi akan dipanggil dengan memberikan argumen N dan M. Di dalam metode kombinasi akan dilakukan perhitungan kombinasi menggunakan rumus C dalam kurung N, M sama dengan N faktorial per dikali N kurang M faktorial dikali M faktorial, di mana N faktorial adalah faktorial dari N dan dikali dalam kurung N kurang M faktorial serta M faktorial adalah faktorial dari N kurang M dan M faktorial. Faktorial dari suatu angka dihitung dengan menggunakan metode faktorial. Jika F sama dengan 1, maka mengembalikan nilai 1. Jika tidak, akan mengembalikan hasil perkalian antara F dengan memanggil rekursif faktorial F kurang 1. Setelah perhitungan selesai, program akan mencetak hasil kombinasinya. Itulah penjelasan singkat tentang program yang sudah saya buat. Jadi selanjutnya adalah saya tinggal menjalankannya dengan running. Oke. Saya akan memasukkan nilainya, yakni nilai N. Contoh adalah angka 4. M-nya adalah 3. Maka hasilnya adalah 4. Mengapa 4?
karena di syaratnya adalah N tidak boleh lebih kecil dari M, sehingga hasil kombinasinya adalah N faktorial sama dengan 4 per M faktorial. Jadi N-nya sama dengan 4, M-nya sama dengan 3. Mengapa di sini sama dengan 4? Karena 4 faktorial itu sama saja dengan 4 kali 3 kali 2 dan kali 1 dibagi 3 faktorial, 3 dikali 2 kali 1. Karena ketika dibagi hasilnya sisa 4, maka hasil kombinasinya adalah 4. Sekian dari saya untuk tugas nomor 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2 terkait dengan gambar diagram jumlah mahasiswa di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Perlu saya jelaskan sedikit terkait dengan hal ini. Program di atas adalah sebuah program Java yang menggunakan library Swing untuk membuat sebuah jendela atau Windows dengan judul yang sudah saya buat atas nama asal dengan NIM 212231044. Jendela ini akan menampilkan diagram jumlah mahasiswa PBO atau pemrograman berorientasi objek pada setiap kelas. Program ini menggunakan kelas Driving Rack yang merupakan subkelas dari JFrame, sehingga ia mewarisi semua fitur dan fungsi dari JFrame. Pada konstruktor Driving Rack, jendela diatur ukurannya menjadi 1000 kali 1000 piksel dan diatur agar terlihat visible. Selanjutnya, metode Paint Graphic G digunakan untuk menggambar elemen-elemen pada jendela. Pada metode ini, terdapat beberapa langkah untuk menggambar diagram jumlah mahasiswa. Pertama, dengan menggunakan objek grafik G, diatur warna latar belakang jendela menjadi satu dengan G color atau color warna hijau atau color green. Lalu menggunakan Drawing String, ditulis dengan judul diagram jumlah mahasiswa PBO tiap-tiap kelas pada posisi X-nya 500 dan Y-nya 100. Kemudian ditulis keterangan untuk setiap kelas menggunakan Drawing String. Setiap kelas diwakili dengan warna tertentu dan jumlah mahasiswa yang sesuai dengan keterangan yang diberikan. Setelah itu, diikuti dengan menggambar persegi atau rectangle untuk setiap kelas menggunakan JFillRect. Setiap persegi diatur warna sesuai dengan kelas yang diwakilinya. Terakhir, di dalam metode main, sebuah objek Drawing Rack dibuat untuk membuat jendela dan metode Self-Default Color Operation atau JFrame XisOnClose digunakan untuk menentukan aksi yang dilakukan ketika jendela ditutup. Dengan menjalankan program ini akan muncul sebuah jendela dengan judul Sahril 212231044 yang menampilkan diagram jumlah mahasiswa PBO yang setiap kelas dengan menggunakan persegi diwarnai dengan sesuai dengan keterangan yang diberikan. Baik, itulah penjelasan sedikitnya. Jadi saya akan langsung masuk pada runningnya untuk melihat hasil tampilannya. Sebelumnya saya simpan dulu Ctrl S dan merunning. Dan inilah adalah tampilannya.
Sini diagram berwarna merah ini adalah kelas A, kemudian yang warna putih adalah kelas B, dan warna biru adalah kelas C, warna pink adalah kelas D, warna hijau adalah kelas E, dan warna kuning adalah kelas F, yang dimana sudah memiliki masing-masing jumlah mahasiswa yang tersebar di mata kuliah di tiap-tiap kelas mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau PBO. Jadi penjelasan sedikitnya gini. Yang pertama itu saya akan menjelaskan membuat persegi berwarna merah contohnya, yakni di kelas A dengan X-nya sama dengan 13 dan Y-nya 290. Set color atau warna diagramnya itu adalah warna merah. Kemudian di sini X-nya itu X1-nya itu adalah 10 dengan width-nya 60 dengan jumlah 70. Kemudian tingginya 300 dan lebar horizontalnya bagian atas itu 300, jadi jumlahnya adalah 600. Begitu juga dengan sebaliknya di tiap-tiap kelas yang lain. Seperti contoh kelas B, itu kelas B kan menggunakan warna putih. Dengan X-nya 70 tambah 60 jadi 130, serta untuk tebalan di atas itu Y-nya itu 400 ditambah 200 jadi 600 total keseluruhan lebarnya itu. Sama halnya dengan ini. Kalau warna biru, diagram warna biru itu atau kelas C ya, dengan X 135 dan vertikalnya itu 420 dengan warna biru. X1-nya atau lebarnya itu 130 ditambah dengan 60 jadi totalnya 190. Kemudian lebar bagian secara keseluruhan itu yang di atasnya itu dari bawah ke atas 435 ditambah 165 hasilnya 510. Inilah adalah tampilannya yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Ya, tampilan dari masing-masing tiap-tiap kelas diagram jumlah mahasiswa PBO. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.